Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika Bapak mengecek dulu kehadiran kalian. Yang pertama Alif. Oke, yang kedua Alia. Oke, berikutnya Anis. Oke, Aprilia. Oke, Ari Kurniawan. Oke, Azka. Oke, Dira. Oke, Elsa. Oke, Fahmi. Oke, kemudian Fahriza. Oke, Virgiawan. Oke, kemudian Galang. Oke, Ilham Dwi. Oke, Lastri. Oke, M Lutfi. Oke, kemudian M Panji. Oke, M Naufal. Ada M Rifki. Oke, Nabila. Terus Raihan. Oke, Razbi. Oke, kemudian Rasdi. Oke, Revalza. Oke, Riza. Oke, Rizaldi. Oke, kemudian Septiani. Oke, Siti Nur Hasanah. Oke, kemudian Siti Zakiyah. Oke, kemudian Sahraiza. Oke, Syahla. Dan terakhir Wulan. Oke, ternyata semuanya hadir ya. Oke. Kemudian sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang materi pokoknya itu adalah tentang menerapkan konsep MPC pada aplikasi web ya. Adapun mengenai kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama itu adalah menerapkan aplikasi web dengan model MPC. Kemudian yang keduanya itu adalah membuat aplikasi web menggunakan model MPC. Adapun untuk tujuannya itu adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan perbedaan fungsi, yaitu dari model, kemudian dari view-nya, dan dari controllernya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian dapat menjelaskan prosedur pemrograman aplikasi web ya menggunakan MPC. Kemudian selain itu tujuannya tuh kalian dapat menerapkan konsep MPC pada aplikasi web. Kemudian berikutnya itu adalah kalian bisa menganalisis fungsi MPC pada aplikasi web ya. Nah, kemudian di sini aktivitas yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama itu adalah menggali informasi tentang konsep MPC itu sendiri, bisa melalui blog, YouTube, ataupun melalui slide PPT yang Bapak sajikan. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak harap kalian sudah ada ya, ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Itu adalah berdiskusi dengan kelompok untuk memecahkan permasalahan mengenai penerapan daripada MPC pada aplikasi web. Kemudian nanti hasil diskusinya itu adalah kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi dari penerapan MPC. Kemudian nanti di akhir kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD yang sudah Bapak upload atau sudah Bapak share di LMS kalian ya. Itu. Nah, kemudian Bapak akan langsung ya. Nah, di sini adalah contoh gambar yang bisa kalian lihat. Itu adalah mengenai model view dan controller ya. Ini contohnya ada sekelompok pegawai
bangunan yang sedang membangun sebuah rumah, ya. Mana modelnya, mana controllernya, kemudian mana view-nya. Sudah ada di situ ya, view ada ya, ini orang ini ya, view. Dia mengatur mengenai tampilan ya. Kemudian modelnya dan controllernya. Ya. Nah, ini ya. Mana yang lebih efektif menurut kalian? Ya, dari kedua gambar puzzle ini. Menyusun puzzle tanpa kerangka, yaitu di sini backgroundnya tidak ada kerangkanya ya, kosong ya, polos ya, dengan menyusun puzzle dengan kerangka. Ya, lebih efektif mana? Dengan kerangka, karena akan lebih memudahkan kita pada saat menyusun puzzle tersebut. Ya. Kemudian ini pengertian MPC ya. Ini ada ya, MPC, pengertian MPC itu sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data model itu sendiri dari tampilan, view, dan cara memprosesnya, yaitu controller yang kita biasa kenal dengan controller. Ya. Nah, ini bagian-bagian MPC ya. Bagian-bagian MPC itu model mewakili struktur data. Ya, biasanya model berisi fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaharuan data, dan lain sebagainya. Berhubungannya itu ada dengan database. Ya, ini. Ini adalah view, bagian MPC untuk view ya, bagian yang mengatur tampilan, tata letak, layout ya. Yang seperti kalian mungkin sudah pernah lihat setiap hari mungkin ya, pada saat kalian membuka web, itu adalah view dulu, tampilan dulu yang akan diperlihat. Apakah itu kalian membuka Google atau Facebook dan lain sebagainya, pasti akan tampilan dulu atau view-nya dulu yang akan dilihat. Ya. Kemudian ini bagian controller, yaitu merupakan bagian yang menjembatani antara model dan view. Ya. Nah, ini MPC itu diterapkan umumnya kalau di PHP Framework itu di dua yang umum banyak digunakan, yaitu di Laravel dan di kode Igniter. Semuanya fungsinya sama, modelnya buat apa, view-nya buat apa, kemudian controllernya buat apa. Nah, ini pengertian Laravel, kalian nanti bisa baca sendiri, ada di LMS, di bahan ajar ya. Kemudian strukturnya sama ya, struktur MPC Laravel juga. Modelnya itu adalah buat apa saja, view itu buat apa saja, kemudian controller itu buat apa saja. Dan ini adalah cara-cara instalasi untuk Laravel. Ya, nanti kalian bisa lihat, bisa kalian baca. Ya, kemudian ini ada kode Igniter. Apa itu kode Igniter? Nanti kalian bisa baca lebih lanjut di LMS. Ya. Ini strukturnya sama ya, struktur MPC yang ada di Laravel dan yang ada di kode Igniter. Ini juga adalah caranya, cara ekstrak atau cara menginstalasi atau cara mendownload file kode Igniter. Jadi kode Igniter ini tidak install seperti aplikasi, tapi dia hanya mendownload semacam berbentuk file zip ya, yang nanti file itu bisa kita ekstrak dan kita masukkan ke folder web server yang biasa digunakan itu adalah di dalam folder htdoc ya. Kalau Laravel beda ya. Kalau Laravel itu bebas, dia tidak harus di htdoc ya, gitu. Ini adalah referensi atau dokumentasi yang bisa kalian pelajari untuk PHP Framework, Laravel, dan kode Igniter. Oke, silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Pak. Ya. Nama saya Fajar. Saya ingin bertanya, apa perbedaan fungsi antara model, view, dan controller dalam aplikasi web menurut pola arsitektur MPC? Bagaimana masing-masing komponen tersebut bertanggung jawab dan mengelola data, menampilkan data kepada pengguna, dan mengatur interaksi antara model dan view? Oke, sip. Itu satu pertanyaan. Bapak tampung dulu. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke, silakan Azka. Saya mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan MVC dibandingkan dengan pola arsitektur lain? Oke, itu 2 pertanyaan. Silakan ada lagi. Silakan, siapa namanya? Oh, Lastri. Silakan Lastri. Apa contoh konkret dari bagaimana masing-masing komponen tersebut bekerja sama dalam sebuah aplikasi web? Oke. Ada lagi? Bapak batasi 4 pertanyaan deh. Satu lagi mungkin? Ada? Silakan. Baru 3. Oke, silakan Rehan. Apakah ada framework atau bibliotek yang populer yang menggunakan pola arsitektur MVC? Bagaimana cara mengimplementasikan MVC menggunakan framework atau bibliotek tersebut? Apakah framework atau bibliotek tersebut memiliki fitur-fitur tertentu yang memudahkan pengembangan aplikasi web menurut pola arsitektur MVC? Oke ya, cukup ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari masing-masing kelompok ya. Silakan jika ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan kelompoknya tadi, kelompok yang lain silakan. Silakan ada? Oke, silakan Alia, ingin menjawab yang mana? Yang kelompoknya Revalja, silakan. Tadi kan nanyanya fungsi sama tanggung jawab dari MVC. Ya. MVC itu kan model view controller. Nah, buat fungsi sama tanggung jawabnya model itu tuh bertanggung jawab untuk berhubungan dengan database, contohnya menyimpan data, terus menampilkan data itu ke controller. Nah, kalau controller itu ngambil data dari database terus ngasih ke view. Kalau view buat nampilin respon yang dikasih controller ke pengguna. Oke, gimana Revalja? Kelompoknya Revalja? Cukup, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menanggapi untuk pertanyaan berikutnya? Ayo, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Bulan. Saya mau menjawab pertanyaan Aska yang tadi kelebihan dan kekurangan dari MVC. Iya. Kalau kelebihannya itu kita jadi bisa menjaga atau membantu dari struktur tersebut. Ya. Biar aplikasinya itu terorganisir. Kalau untuk kekurangannya mungkin karena konsep MVC jadi lebih banyak programnya atau kodenya. Oke. Siap. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup? Oke, cukup. Oke ya, tepuk tangan. Yo. Oke, ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan jawaban dari pertanyaan untuk pertanyaan nomor 3? Silakan. Ayo. Untuk pertanyaan nomor 3 itu apa tadi? Contoh apa? Contoh apa? Oh iya, oke. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Firgiawan. Atau konkret dari bagaimana selesai komponen kerjasama itu seperti penggunaan akses halaman web yang memuat form input untuk menambahkan data baru ke dalam aplikasi. Lalu controller menerima request dari pengguna, jadi memberikan form input ke model untuk disimpan dalam database. Lalu model mengelola operasi penyimpanan data ke database dengan mengakses database melalui koneksi JDBC atau Edo.net atau menggunakan objek M seperti ini contohnya. Oke. Lalu setelah data disimpan ke database, model mengirimkan informasi ke controller bahwa proses penyimpanan data ini sudah selesai, sudah selesai. Lalu controller mengambil data yang diperlukan dari model dan menampilkan view yang sesuai pada pengguna. Misalnya halaman web yang menampilkan pesan sukses bahwa data telah berhasil ditambahkan ke dalam aplikasi. Oke, tepuk tangan untuk Firgiawan karena sudah menanggapi. Oke, satu lagi pertanyaan dari pertanyaan keempat. Silakan, siapa yang menanggapi? Baru 3 kan? Ya, baru 3. Silakan. Ada? Oh, silakan. Untuk jawaban Rehan, ya ada banyak framework dan bibliotek yang populer yang menggunakan pola arsitektur MVC untuk pengembangan aplikasi web. Beberapa contoh framework MVC yang populer adalah ASP.NET MVC, framework MVC yang dikembangkan oleh
Microsoft untuk platform Net tersedia untuk bahasa pemrograman C# dan VB.NET. Yang kedua, Ruby on Rails framework MVC yang dikembangkan untuk bahasa pemrograman Ruby, menyediakan beberapa fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi web skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, Demo MVC yang dikembangkan untuk bahasa pemrograman Python, menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi web skala kecil hingga besar. Yang keempat terakhir, Laravel framework MVC yang dikembangkan untuk bahasa pemrograman PHP, menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi web skala kecil hingga menengah. Udah? Oke, cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke ya, itu ya. Jadi apa yang sudah ditanggapi dari pertanyaan atau dilontarkan pertanyaan dari kelompok lain dan ditanggapi oleh teman-teman kalian, ya itu fungsi, kelebihan, ya, kemudian skala yang bisa dibuat menggunakan Laravel dan lain sebagainya, selama itu masih bisa memungkinkan untuk diterapkan menggunakan framework itu masih bisa memungkinkan. Oke, berikutnya silakan kalian buka LMS-nya, kemudian di situ buka LKPD-nya, di situ ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan ya tugas-tugas tersebut. Jika sudah, silakan diunggah di LMS itu. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan kerjakan tugasnya. Di situ ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok ya. Kerjakan dulu yang tugas mandirinya ya. Kemudian nanti tugas kelompoknya itu ada di tugas mandiri yang tugas keempat ya. Gitu. Kemudian nanti setelah itu setelah diupload, nanti kalian bisa juga melihat kisi-kisi untuk di akhir kalian itu adalah mengerjakan uji pengetahuannya. Kurang lebih ada 10 soal ya yang bisa kalian kerjakan nanti. Dengan durasi waktu sama 10 menit ya. Kalian bisa kembangkan ya permasalahan MVC ya. Bisa berdasarkan pengalaman yang kalian rasakan selama kalian membuat sebuah aplikasi menggunakan framework PHP, yaitu bisa Laravel ataupun PHP.
Tidak berpatokan pada bahan yang Bapak kasih ya, kalian bisa mengembangkannya, searching lagi materi tambahannya di Google, silakan. Diskusi ya, silakan diskusi dengan sesama anggota kelompoknya. Yang kalian diskusikan itu yang di depan ya, yang ada di LKPD di tugas keempat, di aktivitas keempat itu tugas kelompoknya. Jadi nanti yang dipresentasikan itu ya, tugas kelompok itu, yaitu mengenai perbedaan struktur framework Laravel dan framework kode igniter. Koneksinya bagus ya? Udah digedean tuh. Tugas mandirinya sudah semua? Tugas mandirinya sudah ya? Di samping kalian mencari literatur mengenai struktur framework Laravel dan kode igniter, kalian juga bisa menambahkan dengan tadi yang Bapak sudah jelaskan pengalaman kalian pada saat menerapkannya, baik itu di yang biasa menggunakan kode igniter dan menggunakan Laravel. Ya, ditambahkan ke sana. Jadi tidak hanya fokus ke perbedaan berdasarkan yang kalian dapatkan dari literatur yang ada ya. Gitu. Pengalaman kalian selama menggunakan ternyata menggunakan Laravel begini loh, lebih memudahkan gini-gini dan lain sebagainya. Oh, ternyata di kode igniter bisa ini, bisa kayak gini gitu loh. Itu ya, itu. Jadi ditambahkan dengan pengalaman kalian gitu loh. Nanti Bapak harap kurang lebih 2 atau 3 kelompok bisa presentasi ya. Yang mau menggunakan PowerPoint silakan, yang tidak mau hanya menggunakan Word juga nggak jadi masalah. Yang penting nanti ada perwakilan dari kelompoknya untuk bisa presentasi gitu loh.
konten kasih. Ayo diskusi ya, diskusi. Bapak tunjuk. Kudu siap semua. Kudu siap semua, mantan ketua mantan pengurus OSIS teh. Naon itu? Oh, MPK lebih tinggi MPK di OSIS. Oh gitu? Cak, udah berapa menit, Cak? Belas menitnya udah ya. Gampang atuh itu mah tinggal cari di apa? Di literatur, struktur apa? Framework Laravel dan itu ada, kopikan, tambahkan dengan pengalaman kamu udah gitu. Hah? Ya udah gitu aja. Itu aja. Ya, siap. Siap ya kelompoknya nanti bisa. Yang udah siap itu kelompoknya Anis dan 1, 2 mau tidak mau harus 2 ini mah. Jadi kelompoknya Anis sama kelompok kamu yang presentasi. Soalnya nggak usah, 1 aja perwakilan aja. Jadi nanti yang tampil itu perwakilannya saja ya, perwakilan kelompoknya saja, tidak usah 4-4-nya ke depan, nggak usah. Ya, nggak usah, 1 orang saja. Silakan ditunjuk siapa nanti ya, mau ketuanya atau mau anggotanya siapa silakan, gitu ya. Dan nanti pada saat diskusi ada ini ya. Ngejepret ini. AC hidup ya? Antu itu listriknya ada. Nah, hidup lagi. Oke ya, Bapak minta cukup 2 kelompok saja yang tampil untuk presentasi ya. Yang 1 untuk kelompoknya Azka, yang kedua kelompoknya Anis. Ya, silakan kelompoknya Anis dulu. Silakan. Ini ya, tentang ini ya. Struktur perbedaan ini. Struktur perbedaan Laravel dan struktur perbedaan framework. Ya. Kelompok Azka dulu. Silakan.
Hah? Iya, yang Word aja. Ini yang struktur bukan? Yang ini ya. Sok. Bisa di sini nggak, Kak? Sini aja, Kak. Biar lebih enak kamu di tengah-tengah. Ini, Kak, pakai ini. Oke, mohon diperhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska dari kelompok manajemen kesiswaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari framework Laravel dan kode Igniter. Kalau dari alur Laravel, pertama user mengirimkan request lalu masuk ke controller yang sudah terintegrasi dengan routing. Setelah itu, controller meminta data ke model yang diinginkan user dan dikembalikan lagi ke controller untuk dikirimkan ke view lalu ditampilkan ke user. Sedangkan untuk yang kode Igniter kurang lebih sama seperti yang di Laravel, tapi jika kita berdasar pada dua gambar tersebut, alur kode Igniter yaitu browser mengirimkan HTTP request ke controller, lalu dieksekusi request dari browser tersebut dan dikirimkan ke model sesuai eksekusi tadi, lalu dikembalikan lagi ke controller dan diteruskan ke view. Sekian dari saya. Oke, tangan. Oke, berikutnya kelompoknya Anis, silahkan. Siapa yang mau maju? Virgiawan, Yuda. Ayo. Laptop siapa itu? Ini jangan lupa. Bisa terbalik ya. Ya ini benar. Iya itu. Nah. Tampil nggak? Nggak ada. Coba. Nah. Oke, mohon perhatiannya. Nama saya Virgiawan Yurtama. Saya akan menjelaskan perbedaan struktur framework Laravel dengan kode Igniter. Proses pengembangan dari Laravel bertujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Laravel sekaligus membuat proses pengembangan aplikasi web menjadi elegan, jadi lebih menarik begitu. Nah, Laravel juga merupakan framework yang dinamis, karena framework ini terus berubah dan berkembang secara aktif dengan dokumentasinya juga yang lengkap. Sedangkan untuk kode Igniter merupakan framework yang tersedia untuk PHP developers yang bersifat open source. Tingkat popularitas kode Igniter hampir sama dengan Laravel. Kode Igniter juga mempercepat proses pengembangan website. Framework ini, kode Igniter, berbasis PHP berdasarkan array library dan package yang lebih banyak. Library ini dapat dipanggil berulang-ulang ketika proses pengembangan aplikasi web. Kode Igniter juga menggunakan arsitektur model, view, controller atau MVC. Selain itu, framework ini juga menambahkan logika layer ke dalam aplikasi web. Sekian dari saya. Oke. Oke ya, itu yang sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok ya mengenai perbedaan struktur framework Laravel dan kode Igniter ya. Oke, berikutnya kalian fokus ke LKPD yang ada di LMS.
kalian silakan mulai mengerjakan untuk soal uji pengetahuannya. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5-10 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah terbuka kan? Udah ya, sok silakan. 5 menit beres itu. Elsa belum mulai, Elsa. Virgi belum ya? Baru 1 orang yang sudah selesai. Ilham mana Ilham Dwi? Oh. Sok. Iya, Pak. Baru itu, Cak. Nanti nilainya langsung muncul ya. Muncul sekarang ya, nilainya muncul. Sudah 6 orang yang sudah selesai, jadi tinggal 25 orang lagi. Oke, nanti Bapak kasih waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit masing-masing kelompok untuk bisa menyimpulkan materi mengenai konsep MPC ini. Ya. Sambil Bapak memeriksa hasil kalian. Oke ya, sudah selesai. Peringkat tertinggi ya, Bapak akan menunjukkan peringkat tertinggi untuk uji pengetahuan. Yang pertama itu adalah Alif Rahmat. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah Elsa. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga Rifki Mubarok. Ya. Kemudian yang keempat Nabila. Ya. Kemudian yang kelima itu ada Raihan. Kemudian yang tadi keberapa? Kelima ya? Yang keenam itu adalah Riza. Ya. Kemudian yang ketujuh
itu adalah Sahla. Oke, selamat ya. Oke. Itu nilainya yang paling tinggi dan Bapak akumulasikan kurang lebih 80-90% nilainya itu di atas KKM semua. Ya. Oke, untuk yang lainnya itu harus banyak membaca ya, gitu. Bapak kasih waktu seperti tadi 1 menit satu kelompok mengutarakan satu kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini. Hanya 1 menit, silakan diskusikan. 1 menit. Bapak sambil ngecek tugas lagi. Tugas masih ada beberapa yang belum itu ya, yang belum mengupload atau belum menyelesaikan. Ayo, udah habis, silakan. Oke, Ulan, apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Silakan. Berdasarkan hasil yang kami diskusikan, kesimpulan revisi yaitu menjadi solusi yang tepat untuk mengembangkan aplikasi web maupun mobile dengan cepat serta efektif karena terdapat 3 bantuan dari komponen utamanya yaitu model, engine, dan controller. Oke. Berikutnya, silakan berikutnya. Kelompoknya siapa? Oke. Kami melakukan kesimpulan yaitu MVC adalah pola desain arsitektur yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Juga membagi proses pembuatan dan pengembangan aplikasi menjadi 3 bagian, yakni model, view, dan controller. Oke. Ada lagi? Silakan, Trigiawan. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu MVC adalah sebuah cara dalam membuat aplikasi atau website dengan memisahkan masing-masing database-nya di model, tampilannya di view, dan perintah-perintah yang memiliki function di dalam controller, dan menjadi sebuah solusi yang tepat dan juga memudahkan untuk pengguna. Oke. Silakan kelompoknya Azka, Naufal, silakan. Jadi MVC itu adalah sebuah metode untuk pengembangan web yang membuat developer menjadi mudah untuk mengembangkan web. MVC artinya model, view, dan controller. Model berfungsi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan data. View berfungsi untuk tampilan yang akan ditampilkan ke user, dan controller sebagai penghubung model dan view serta pengatur logika bisnis aplikasi tersebut. Udah? Oke. Oke ya. Berarti itu kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini mengenai MVC. Ya, seperti yang sudah kalian utarakan tadi, betul ya, MVC memudahkan kita dalam mendevelop atau mengembangkan aplikasi yang berbasis web, ya, bisa dengan skala besar ataupun skala kecilnya. Oke, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar dengan materi yang berikutnya, yaitu mengenai teknologi aplikasi perangkat lunak atau teknologi aplikasi mobile untuk minggu depan ya. Oke, silakan untuk menyudahi pembelajaran hari ini, silakan dipimpin oleh 1 orang kelompok untuk berdoa. Silakan. Jika sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa menurut bisa masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Bapak minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke.